Halo semuanya, kembali dengan aku, Yowan Suntara Putra, di mata kuliah pemrograman. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fungsi dan prosedur di PHP. Nah, kita perkenalan dulu dengan fungsi dan prosedur PHP. Banyak fungsi bawaan PHP yang bisa kita gunakan dalam menjalankan kode tanpa menulis ulang instruksi seperti echo, print_r, atau unset, dan lain-lain. Selain fungsi bawaan PHP sendiri, kita juga bisa membuat fungsi sendiri sesuai kebutuhan kita. Untuk membuat fungsi sendiri di PHP, kita bisa menggunakan function, lalu diikuti nama fungsinya. Nah, di contohnya, teman-teman lihat, function, kemudian diikuti nama fungsi, tanda kurung, kemudian ada kurung kurawal. Nah, di dalam kurung kurawal ini kita akan menulis instruksi atau kodenya. Kode instruksi dapat kita buat di dalam kurung kurawal yang saya jelaskan tadi. Setelah membuat nama fungsinya, kita membuatnya. Kita perlu memanggil nama fungsinya. Jika tidak, maka fungsi tidak akan menampilkan apapun. Nah, contohnya seperti ini. Kita buat fungsi percobaan. Function, kemudian kita nama fungsinya akan perkenalan. Nah, pada kurung kurawal, nah dalamnya kita buat echo, selamat datang di PHP. Nah, echo, perkenalkan saya Pak Vincent. Echo, selamat belajar PHP. Nah, untuk menampilkan fungsinya ini, ada fungsinya, kita juga harus memanggil nama fungsinya seperti perkenalan, tanda kurung, titik koma. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian output di browsernya seperti ini. Selamat datang di PHP, perkenalkan saya Pak Vincent, selamat belajar PHP. Fungsi dengan parameter. Agar instruksi dalam fungsi yang kita buat lebih dinamis, kita bisa menambahkan parameter dalam fungsi sebagai nilai yang nantinya akan dikelola oleh fungsi tersebut. Misalnya di function, dan kita buat dulu function perkenalan, nama, underscore, salam. Nah, parameternya itu berbentuk variabel, teman-teman. Bebas sih sebenarnya, boleh variabel ataupun sesuka hati kalian. Di sini kita menggunakan variabel nama dan salam. Nah, misalnya kita tidak selalu mencetak satu nama saja. Jika ingin mencetak banyak nama, misalnya ada ratusan nama atau puluhan, kita bisa menggunakan variabel sebagai parameternya. Contohnya seperti ini. Function pengenalan dalam kurung. Di sini dalam kurung ini parameter ya, variabel nama, koma, variabel salam, kurung kurawal, dan kita echo, salam, variabel salam, koma, string koma, dan kita echo, perkenalkan nama saya, variabel nama, dan echo, senang berkenalan dengan Anda. Nah, untuk memanggil fungsinya, kita bisa seperti ini. Perkenalan, tanda kurung. Nah, karena bentuk variabel, maka kita harus mengisi nilainya. Misalnya Muhardian dan Hai. Karena sebelum itu pengisian nilai di variabel parameter tersebut harus berurutan. Misalnya mungkin kita nulis Hai pertama. Jadinya nanti kan di penampilannya nanti Muhardian, perkenalkan nama saya Hai, nanti kan gitu dia. Jadi kita harus sesuai urutan parameternya. Parameter nama, karena parameter pertamanya nama dan salam, kemudian kita panggil dengan Muhardian, Hai. Nah, seperti ini. Hai, perkenalkan nama saya Muhardian, senang berkenalan dengan Anda. Atau bisa juga kita menggunakan variabel saya sama dengan Indri. Kemudian dengan ucapan salam, dengan selamat pagi. Kita perkenalkan saya, ucapan salam. Nah, bisa juga seperti ini, teman-teman. Jadi pada parameter pertama, kita tidak selalu berpatokan pada parameter pertama. Kita juga bisa membuat parameter yang lainnya. Jadi selamat pagi, perkenalkan nama saya Indri, sedang berkenalan dengan Anda. Nah, parameter dengan nilai default. Nah, nilai default bisa kita tambahkan dalam parameter. Nilai default berfungsi untuk mengisi nilai
tetap ada parameter. Apabila parameter tersebut tidak kita isi nilai, misalnya kita lupa memanggil namanya, memanggil parameternya maksudnya, maka akan error pada kode. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita bisa mengisikan dengan nilai default. Contohnya seperti ini: function perkenalan antara kurung parameternya variabel nama underscore salam sama dengan assalamualaikum. Nah, nanti variabel salam sama dengan assalamualaikum ini, assalamualaikumnya ini nilai defaultnya teman-teman. Nanti misalnya mau kita ubah apapun, nilai defaultnya akan tampil seperti ini. Nah, contohnya ini: eho salam, koma, nah eho perkenalkan nama saya, variabel nama, eho senang dengan Anda. Nah, kita tampilkan fungsinya, perkenalkan Muhardian, hai. Nah, ini gunakan nama saya Muhardian, senang berkenalan dengan Anda. Nah, kan ini karena kita set nilainya, maka akan menampilkan yang ini. Kemudian pada yang kedua ada variabel saya sama dengan Indri, dan ucapan salam selamat pagi. Nah, itu. Lalu kita memanggil tanpa mengisi parameter salam, misalnya seperti ini: perkenalkan saya. Nah, karena kita memanggil parameter saya saja, maka variabel salam akan tetap ditampilkan karena itu nilainya default, teman-teman, kayak bawaan lah gitu istilah. Jadi tetap ditampilkan assalamualaikum, perkenalkan nama saya Indri, senang berkenalan dengan Anda gitu. Nah, ada pun fungsi mengembalikan nilai. Pada PHP ada fungsi mengembalikan nilai dengan kemampuan memberikan hasil atau output yang dapat digunakan di bagian kode lain. Nah, namanya untuk mengembalikan nilai namanya adalah return. Return digunakan untuk mengalihkan nilai dari fungsi. Setelah return dieksekusi, fungsi langsung berhenti. Hanya satu nilai dapat dikembalikan dalam satu kali eksekusi. Nah, contohnya kayak gini: function hitung umur, kemudian kita set parameternya, variabel tahun underscore lahir, tahun, variabel tahun underscore sekarang. Nah, di dalam krawalnya kita tulis variabel umur sama dengan variabel tahun sekarang dikurangi dengan tahun lahir, return umur. Dan kita echo umur saya adalah hitung umur. Kita nama fungsinya hitung umur 2021 dan tahun. Di tampilannya seperti ini: umur saya adalah 21 tahun. Nah, return ini kayak fungsi untuk matematika, teman-teman. Jadi misalnya kurang tambah bagi kali faktorial ataupun yang lain-lain. Jadi kita bisa menggunakan return ini. Nah, memanggil fungsi ke dalam fungsi lain. Nah, fungsi yang telah kita buat sebelumnya bisa kita gunakan di fungsi lain. Nah, contohnya function hitung umur, tahun lahir, tahun sekarang. Nah, ini kan yang function sebelumnya. Nah, sini kita skip langsung ke function kedua atau function di dalamnya. Function perkenalkan nama saya, variabel nama, parameternya, dan salam. Nah, yang di function yang pertama nilai defaultnya salamnya assalamualaikum, dengan itu salam, perkenalkan nama saya, nama. Nah, kemudian kita echo juga saya berusia, function hitung umur 1994 2015 tahun. Dan kita echo senang berkenalan dengan Anda. Lalu kita panggil fungsinya perkenalan Ardianta. Nah, seperti ini: assalamualaikum. Nah, karena ini assalamualaikumnya nilainya default ya, jadi ditampilkan, tidak perlu kita lagi memanggilnya. Perkenalkan nama saya Ardianta. Nah, karena variabel namanya tidak ada nilainya, jadi kita panggil yaitu Ardianta. Saya berusia 21 tahun dari function yang pertama.
itu umurnya nih, hitung umur. Senang berkenalan dengan Anda. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ada namanya fungsi rekursif. Ada fungsi yang memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah. Intinya, fungsi ini memecah masalah kompleks menjadi versi yang lebih sederhana dari masalah yang sama. Nah, contohnya kayak ini. Function faktorial. Nama fungsinya faktorial, guna parameternya variabel angka. Kurung kurawal, if jika angka variabel angka kurang dari 2, maka adalah kurung kurawal lagi return 1 atau kembali ke 1 yang 1 ke awal. Else, nah panggil dirinya sendiri. Nah, gitu. Dan kita return seperti yang sebelumnya, return tanda kurung variabel angka dikali faktorial tanda kurung variabel angka dikurang 1. Nah, dan kita echo faktorial adalah faktorial 5. Nah, gitu. Ini faktorial 5 adalah 120. Nah, ini fungsi rekursif teman-teman. Nah, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang. Jumpa lagi di materi selanjutnya. Bye-bye.